Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berbakti dan menikmati ibadah pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan. Wis langsung gesit naik. Lukas 22, 61 sampai 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, setiap orang yang telah melakukan sesuatu dan kemudian menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Pasti, ini saya pikir pasti ya. Orang itu dalam hatinya timbul rasa bersalah dan menyesal. Kira-kira saudara pernah nggak seperti itu? Ya, kita nggak terlalu panjang berpikir dan kita lakukan, dan begitu selesai lakukan, setelah lihat akibatnya yang bagaimana, ternyata saya salah, lalu menyesal. Tapi mungkin ada yang sampai seperti Petrus, timbul rasa bersalah, pergi dengan sedih dan menangis. Ya. Tapi saya juga yakin belum ada yang seperti Yudas, pergi dan gantung. Iya. Saya evaluasi khotbah saya tentang Yudas. Kayaknya yang saya dengar baru 1 orang yang bicara tentang Yudas, walaupun tidak sepanjang. Bahwa Yudas itu bukan orang yang rakus, yang pencuri, karena dia perlu uang untuk perjuangan. Wis, hebat Yudas. Memang dia ambil uang, dia jual Yesus, tujuannya untuk kemerdekaan Israel. Kesalahannya adalah waktu dia menyesal, dia tidak melanjutkan dengan pertobatannya. Kita lihat sekarang yang satu. Kalau yang kita lakukan ternyata berakibat buruk atau fatal, pasti rasa sesal itu sangat dalam.
Saudara, kalau yang terjadi tidak baik yang kita lakukan, peristiwanya, kejadiannya tidak bisa diulang untuk kita perbaiki, nggak bisa diulang, karena waktu tidak pernah berjalan mundur, nggak pernah. Peristiwanya nggak bisa diulang, tapi perjalanan hidup bisa diperbaiki. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, minggu ini kita mau belajar dari seorang murid yang juga melakukan kesalahan tetapi bisa bangkit kembali dan memperbaiki diri, yaitu dari seorang yang bernama Petrus. Mana besar kesalahan Petrus dibanding dengan Yudas? Ya. Ini yang begini ini dia pasti perhatiin cara saya ini. Itu namanya pintar itu. Supaya kita jangan jadi hakim, saudaraku. Kasihan sama Yudas. Semua orang menghujat dia. Padahal ada orang lain yang juga salah. Salahnya juga nggak kurang dari dia. Gitu. Hanya karena yang satu tidak memperbaiki, yang satu memperbaiki, tapi jangan yang memperbaiki ini terus melupakan semua kesalahannya, gitu ya. Untuk apa, saudaraku? Belajar, jangan mengulangi, gitu. Pertama kita lihat tentang Petrus, iman dan semangatnya yang luar biasa. Ini tentang Petrus kita lihat. Saudaraku, dari 12 murid, Petrus adalah tokoh utama. Mungkin kalau ditulis namanya itu, salah satu yang paling banyak pasti Petrus ya. Mungkin ada murid tuh yang ditulis tuh hanya satu kali di urutan 12 murid aja, saudaraku. Tapi Petrus berulang-ulang disebut, ya, itu Petrus. Dan Petrus ini selalu berdiri paling depan untuk membela Yesus. Iya. Tentang pengenalan pribadi, Petruslah yang paling paham tentang Yesus. Ya, ketika banyak orang pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, kepada murid-murid, apakah kalian enggak pergi juga? Apakah kalian tidak pergi juga? Saudaraku, kalau yang lain banyak orang pergi terus Tuhan bertanya gitu, semua murid pergi, kira-kira bagaimana? Saya pikir Tuhan Yesus enggak kekurangan orang. Dia pilih lagi murid dan diajari lagi. Ya. Dan Petrus, saudaraku, waktu itu dia berdiri paling depan, berkata paling kencang. Dia menjadi juru bicara dan menjawab pertanyaan Yesus dengan berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ada catatan beberapa kali Petrus itu menjawab. Ketika Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawaban yang sama. Ketika ditanya, kata orang, siapakah aku ini? Ada orang bilang Elia, ada orang bilang Musa, Yeremia. Lalu Tuhan tanya, menurut kalian siapa aku? Petruslah yang menjawab. Iya kan? Petrus yang menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudaraku, Petrus sepertinya paling kenal pribadi Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Nah, kemudian saudaraku, menjelang peristiwa penyaliban, Matius 26 ayat 33. 26:33 sampai 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, perhatikan ini. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian juga. Kita lihat Petrus, saudaraku. Berdiri paling depan, berbicara paling keras, sangat mendominasi murid-murid yang lain. Itu Petrus, saudaraku. Dia bilang apa? Waktu Tuhan waktu Tuhan menceritakan ini ya, Tuhan menceritakan, memberitahu tentang penderitaan dan dia akan mati di atas salib. Tuhan ceritakan maksudnya agar murid-murid mengerti, murid-murid paham. Kalau semua itu terjadi mereka kuat, mereka bisa hadapi, mereka bisa saling bergandengan tangan menghadapi semua dan tidak terguncang imannya. Tetapi kita membaca tentang Petrus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-sekali tidak. Yesus masih ingin memperjelas lagi. Dia katakan, hei Petrus, malam ini sebelum, coba ditambah lagi dikit. Hai Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa jawab Petrus? Hebat banget nih saudaraku Petrus. Tuhan, sekalipun aku mati bersama-sama Tuhan, rela, ya, rela, dan sekali-sekali aku tidak akan menyangkal engkau. Coba saudara-saudaraku tentang Petrus hebat, ya. Makanya saya beri poin ini, iman dan semangat yang luar biasa itu dimiliki Petrus, saudaraku. Biarpun semua tergoncang imannya, aku sekali-sekali tidak. Bahkan ketika Yesus memberi peringatan untuk tentang Petrus bahwa dia akan menyangkal, dia menyanggah lagi, enggak Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Inilah Petrus, saudaraku, murid angkatan pertama yang dipanggil Yesus. Dengan usia menurut catatan dia senior. Ya, ntar kalau dibilang tua tersinggung lagi ya. Umurnya paling banyak. Paling banyak itu artinya apa, saudaraku? Oh, ya udah. Ya, murid yang paling tua, murid paling pertama, suara paling kencang dan paling semangat. Siapa itu? Petrus. Ya, di gereja perlu loh saudaraku orang-orang yang seperti ini, serius. Ya, perlu. Mungkin dia nggak harus yang senior, tapi perlu orang-orang yang punya suara. Ya. Untuk memajukan gereja, untuk mengembangkan gereja, untuk menyemangati. Perlu yang paling semangat. Itu sangat mempengaruhi saudaraku. Punya iman, punya semangat, sehingga bisa mempengaruhi yang lain. Tidak cukup satu, bisa 2-3 orang, diharapkan semua orang punya semangat. Amin. Mari kita diam. Ditanya amin kan cuma 1-2 yang bunyi. Saudara mau semangat? Kegagalan iman Petrus. Saudaraku, dari catatan yang ada, kita tadi melihat betapa hebatnya Petrus, bahkan dengan latar belakang seorang nelayan. Ya. Dengan latar belakang apa saudaraku? Seorang nelayan. Kalau di Indonesia nelayan ini siapa gitu ya? Nelayan. Tapi bisa berada di ring 1, saudaraku. Dia nggak pakai ijazah itu, saudaraku. Bisa di ring 1. Dalam berbagai peristiwa penting, Petrus adalah salah satu murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Saya bayangkan sekarang saudaraku, seorang nelayan ada di ring 1-nya, jemaat yang jumlahnya 10.000 mungkin enggak.
Enggak. Dia harus konglomerat, saudaraku, ya, harus konglomerat. Ini Yesus penyaring satunya adalah seorang nelayan. Karena apa, saudaraku? Semangat, beriman, gitu. Kalau sekarang berduit penting, kan gitu ya. Saudaraku, Petrus, dia tidak berduit, tidak pintar, tapi dia punya iman, punya semangat. Dia berada di ring satunya Yesus. Dalam berbagai peristiwa, yang dipanggil 3 orang, saudaraku. Ayo, sekarang kita seperti kuis. Ini menghidupkan suasana. Yang selalu diajak 3 orang. Yohanes, Yakobus gak pernah ketinggalan siapa? Petrus gak pernah ketinggalan. Waktu membangkitkan anak Yairus, kan Tuhan datang dengan semua murid. Yang dipanggil ke dalam kamar, Yakub, Yohanes, Petrus. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, yang diajak bareng, ya, sampai melihat Yesus dimuliakan. Salah satu yang selalu ikut adalah Petrus. Dan ketika berdoa di Getsemane, yang lain, yang 8 yang lain, dah kamu di sini aja ya. Yohanes, Yakub, Petrus, yuk sini. Petrus dibawa-bawa, saudaraku, ya kan? Petrus selalu bersama. Saudaraku, jadi dengan rekor yang demikian ini, seharusnya Petrus kuat, Petrus menjadi pembela nomor 1 ketika terjadi sesuatu pada Yesus. Dia berdiri paling depan waktu Yesus mengalami sesuatu yang tidak baik. Karena dia selalu bersama-sama. Di mana-mana kan seperti itu. Di pemerintahan, di kantor, termasuk di gereja. Seharusnya gitu. Orang yang dekat itu orang yang membela gereja, membela pendeta, gitu. Dan saudara masih ingat, Petrus ternyata pernah membuktikan dia memang mau membela Yesus. Ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan? Dia cabut pedang. Dia ayunkan pedang itu secara membabi buta, lalu terkenalah telinga hamba dari imam besar, saudaraku. Dan Tuhan Yesus lihat Petrus masukin pedang, masukin. Dan telinga yang jatuh tadi diambil Tuhan Yesus, ditempelin, saudaraku. Nah, Petrus pernah menunjukkan nyalinya yang besar. Dia membela Yesus dengan memotong telinga imam besar. Tapi, saudaraku, ini ada tapinya, beberapa jam kemudian yang terjadi sangat berbeda. Mungkin enggak menunggu lama. Matius 26:73 sampai 75 berkata demikian. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka yang itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku enggak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Berapa kali ayam berkokok? Yang 3 kali itu Petrus menyangkal. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi tandanya ayam berkokok. Kalau di kampung dibilang keluruk ya, nggak tahu. Berkokok itu bahasa Indonesia bakunya, gitu. Kalau orang Batak bilang apa? Ayam jago berbunyi. Ya? Martahua. Wa. Oh, martahua. Jadi bukan berkokok itu yang maksudnya kokok, bukan, ya.
Karena ini ayam jago ya. Jadi kukuruyu gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, itu kan bahasa Bataknya martawa tadi. Orang Jawa bilang keluruk. Kalau Pak Hibo? Tiap daerah itu punya bahasanya. Kenapa saya tanya ini? Karena ketahuan Petrus dibilang apa? Si orang-orang di sekitar Petrus itu mendeteksi Petrus bahwa Petrus itu murid Yesus dari apa, saudaraku? Dari bahasa. Jadi ternyata beda. Yudas dengan Petrus beda asal. Yudas dari mana? Ayo minggu lalu ini. Ya? Keriot itu di mana? Yudea. Sedangkan Petrus dari Galilea. 11 murid dari Galilea, 1 murid dari Yudea. Nah, ketahuan dari bahasanya, logat bahasa mana? Logat bahasa Galilea. Gitu loh. Logat bahasa Galilea. Lalu terjadi peristiwa ini kan di Yudea. Kan ketahuan banget gitu. Ketahuan banget. Dari bahasanya ketahuan. Tapi tetap mengelak, saudaraku. Petrus tetap mengelak, malah dikatakan tadi apa, saudaraku? Mengutuk dan bersumpah. Ini untuk yang ketiga kali, ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal. Gitu. Dari bahasa ketahuan. Tapi Petrus bilang, ya aku gak kenal orang itu. Bahkan Alkitab menuliskan dengan apa ini, saudaraku? Mengutuk dan bersumpah. Nah, saudaraku, ketika Yesus diadili itu murid yang lain entah kemana. Tapi pada dasarnya semua ketakutan. Harapan murid-murid sama seperti harapan Yudas. Kalau Yesus ditangkap, bagaimana minggu lalu? Yesus akan melawan dan menunjukkan kesaktiannya. Jadi bukan hanya Yudas, murid lain juga nggak nyangka kalau ternyata kemudian Yesus itu tidak melawan, itu tidak menyangka. Sebab di mata mereka Yesus hebat. Ya. Yesus hebat. Bahkan Yesus sekali dia berkata, kalau saya mau saya minta 12 pasukan malaikat. Wah, seneng banget murid-murid. Tapi kan Yesus nggak melanjutkan untuk minta. Jadi harapannya hilang. Waktu Yesus benar-benar ditangkap, dibelenggu, semua lari ketakutan. Tapi Petrus ini pengen tahu apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Dia ikut membaur di tengah-tengah orang Yahudi. Ada api unggun di sana untuk menghangatkan diri. Petrus ada di sana, di tempat itulah, saudaraku. Petrus ditanya ke satu, kedua, dan ketiga. Dan ketiga-tiganya Petrus menyangkal. Menyangkal itu artinya tidak mengakui bahwa dirinya adalah murid dari Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dan setelah kali yang ketiga kemudian berkokok. Saudaraku, kita lihat sekarang. Sering kita berpikir bahwa Yudas itu lebih berat kesalahannya. Terpatri di kepala kita. Karena hampir semua pendeta, guru sekolah minggu selalu mengatakan tentang Yudas yang mengkhianat, yang jahat, yang tamak akan uang, yang mencuri. Nah, semua predikat itu ditaruh kepada Yudas. Tapi kepada Petrus, saudaraku, kan tidak. Ya, dia menyangkal dan kemudian dia menjadi murid, memberitakan Injil, kan seperti itu. Tapi kita lihat sekarang, saudaraku, dari kedua orang murid ini. Yang pertama kita lihat sama-sama jadi murid Yesus. Iya kan? Sama-sama. Yang kedua, yang satu jadi bendahara. Ini Yudas nih, jadi bendahara. Petrus orang ring satu, sama-sama dekat. Ya, yang satu dekat dari lain-lain sampai ke spiritual, yang satu benar-benar
ngurusin hal yang penting. Jadi semua dekat dengan Yesus. Pemegang keuangan, pengatur keuangan, ini Petrus. Ini Yudas. Petrus juru bicara. Kalau pemimpin dekat nggak sih sama bendahara, sama yang ngatur uang? Ya deket lah, ntar uangnya nggak dikeluarkan buat makan siang, uangnya nggak dikeluarkan untuk ongkos jalan, kan nggak bisa. Jadi Yudas dekat dengan Tuhan. Dia bendahara dan dia ngatur uang. Petrus juru bicara. Ya. Kemudian saudaraku ini Yudas, dia punya agenda. Karena dia berlatar belakang politik. Dia ingin berjuang untuk Israel melalui Yesus. Agendanya apa saudaraku? Kemerdekaan Israel. Perjuangan selalu perlu uang, perlu dana. Ya, perlu dana. Dan cara Yudas kita sudah lihat, dia menjual Yesus, dia ketika ada uang dia sisihkan begitu ya. Nah Petrus ini saudaraku, dia nggak punya agenda apa-apa, tapi dia punya janji untuk mati bersama Tuhan. Ya, demi Tuhannya dia rela mati. Poinnya nih, ini kalau sekarang POV-nya ini di sini saudaraku. Yudas itu ngaku murid Yesus, saudaraku. Ngaku nggak sih? Ngaku. Waktu diminta tunjukin, dia tunjukin. Ya. Waktu transaksi, ya karena dia murid. Ya. Transaksi, karena dia murid. Dia akui, dia nggak malu mengakui sebagai murid Yesus. Gitu. Dia nggak malu. Anterin ya, kata orang-orang Yahudi. Ayo anterin, gitu. Dianterin. Tandanya orang yang kucium dialah Yesus. Kan nggak malu ya, ngaku ini ngaku dia. Tapi Petrus saudaraku, yang nanya bukan orang kuasa. Yang nanya bukan pejabat, yang nanya perempuan, yang nanya budak-budak di situ, yang nanya, saudaraku, orang-orang kelas bawah, kamu muridnya ya? Enggak kenal, gitu ya. Jadi saudara bisa paham perbedaan dua orang ini? Nggak usah berkata siapa lebih jahat dari siapa, saudaraku. Tapi jangan-jangan kitalah yang lebih jahat dari Yudas dan Petrus. Betul? Bisa jadi. Nah, saudaraku, poin berikut. Jadi kita paham tentang dua orang ini. Dan sekarang saudaraku, kita kembali kepada Petrus. Pandangan Yesus yang mengingatkan akan janji. Setelah Petrus menyangkal, 3 kali dia menyangkal ayam berkokok. Sesaat kemudian, jadi begitu bunyi kukuruyuk, Petrus ada di halaman, saudaraku. Halamannya kan kalau kantor katakan ya, itu besar, jadi ada api unggun di sana dan artinya Petrus masih bisa lihat Yesus, gitu ya. Yesus masih bisa lihat Petrus, nggak terlalu jauh, ya, nggak terlalu jauh. Dan saudaraku, ketika ayam berbunyi kukuruyuk, dua-dua ini sama-sama ingat, saudaraku. Petrus mungkin kaget juga dengar suara ayam, Yesus juga langsung tek, mana si Petrus ini? Dilihat. Karena Petrus juga kaget, pandangan mereka ketemu. Nah, saudaraku, saudara bisa bayangkan, begitu lihat Yesus ngelihat dia, saudaraku, itulah pandangan yang mengingatkan janji. Saudaraku, Petrus melihat Yesus memandang dengan tenang,
di tengah aniayanya. Bukan pandangan yang menghibah, minta belas kasihan dari Petrus karena dia dibelenggu, karena dia disiksa, tidak. Juga bukan pandangan yang penuh amarah. Kamu telah menyangkal aku. Enggak, saudaraku. Tapi pandangan itu satu pandangan yang mengingatkan akan ucapan janji beberapa saat sebelum Yesus ditangkap. Mungkin beberapa jam sebelumnya. Di saat seperti inilah saudaraku Petrus tersadar. Dia bukan hanya janji tidak terguncang imannya. Tetapi janji apa saudaraku? Mau mati bersama Tuhan. Sejam yang lalu dia baru bilang, aku gak akan terguncang imanku. Bahkan aku akan mati bersamamu. Tapi sejam atau beberapa waktu kemudian saudaraku, dia telah menyangkal sampai 3 kali. Itu ada di kepalanya ketika pandangan mereka bertemu. Lalu juga ingat perkataannya di Getsemani. Ingat nasihat-nasihat lainnya yang Yesus berikan. Semua itu penuh di kepala. Penuh di kepala Petrus dan itu menekan perasaannya. Sangat dalam. Sehingga Alkitab menuliskan dia tertunduk. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Satu penyesalan yang sangat dalam. Nah, saudaraku, dalam kegalauan, dalam kesedihan, dan rasa bersalahnya. Ya, ini tentang Petrus, saudaraku. Dalam kegalauan dan kesedihan serta rasa bersalah yang besar, Petrus tidak pergi menyendiri. Tidak. Ini yang membedakan saudara ya. Rekan yang satunya tadi, begitu lihat Yesus dibelenggu, dia pergi menyendiri. Petrus tidak pergi menyendiri. Ia mencari murid lainnya, ia bergabung dengan murid lainnya, berkumpul bersama-sama di tengah rasa takut. Semua takut, tapi mereka berkumpul bersama di tengah rasa takut, saling cerita, sharing, berbagi kesedihan, dan saling menguatkan. Itulah perlunya berkumpul bersama-sama dalam komunitas yang namanya gereja. Dalam kebaktian rumah tangga, dalam komsel. Ya, bisa cerita, bisa ngobrol. Ya. 30 ayat 3 sampai 4 ini tentang Petrus yang berkumpul bersama murid lainnya. Petrus sedang berkumpul bersama murid-murid lainnya pagi itu ketika mendengar dari Maria bahwa kubur Yesus kosong. Dan ayat ini mengatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi bareng-bareng saudaraku, kumpul sama-sama. Kumpul sama-sama. Lalu di sini kita lihat Petrus kembali menjadi pelopor dengan berlari ke kubur, saudaraku. Dia jadi pelopor untuk membuktikan apa yang dikatakan Maria itu benar, kubur Yesus kosong. Ya. Tapi Yohanes menulis begini, saudaraku. Yohanes, ya, tadi sudah kita baca. Jadi mereka berlari bersama katanya. Tetapi murid yang dikasih itu sampai lebih dulu. Kenapa Yohanes lebih dulu nyampe, saudaraku? Ya? Nah, dia nggak ngomong Petrus sudah tua, karena yang sudah tua itu siapa, saudaraku? Nenek sudah tua, makanya dia cuma bilang Petrus, kenapa? Petrus Yohanes, kenapa? Yohanes masih muda, larinya lebih cepat. Jadi yang sampai ke kuburan memang Yohanes, tapi pelopor perginya siapa? Tetap saudaraku,
Petrus orang yang paling semangat di 12 murid itu, saudara. Saudara-saudaraku, penyesalan baru memiliki makna ketika diwujudkan dalam memperbaiki diri, kembali ke jalur yang benar. Dan orang biasanya menyebut ini dengan satu kata, bertobat. Mungkin kalau saya mengatakan langsung bertobat itu terlalu mengawang-awang, tapi ini kalimatnya, saudaraku, diwujudkan dengan memperbaiki diri dan kembali ke track yang benar. Ya, orang menyebutnya bertobat. Nah, saudaraku, kemudian Petrus mendapatkan kesempatan kedua ketika Yesus menjumpainya dan bertanya dengan 3 pertanyaan yang sama tentang mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Walaupun dalam bahasa itu artinya beda-beda, saudaraku, tapi intinya Yesus bertanya 3 kali tentang apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab 3 kali juga dengan jawaban yang sama. Sama seperti ketika ia menyangkal 3 kali. Sepertinya memang Tuhan ingin tahu kedalaman hati Petrus. Dan ketika Petrus menjawab bahkan yang terakhir, dia bilang, Tuhan, engkau tahu isi hatiku, bahwa aku mengasihi engkau lebih dari semua. Dan ketika jawaban itu disampaikan Petrus, mungkin ya, Tuhan bilang, dah impas deh. Kira-kira gitu ya, saudara paham? Saya ilustrasikan, ya. Waktu Petrus terakhir bilang, Tuhan, engkau tahu isi hatiku, bahwa aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Alkitab menulis tentang penyangkalan Petrus yang ketiga, apa saudaraku? Mengutuk dan bersumpah. Dan dia jawab yang ketiga kali pertanyaan Tuhan, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Mungkin juga dengan menangis. Mungkin dengan wajah yang penuh dengan kesungguhan dan kesedihan. Ngapain sih Tuhan nanya sampai 3 kali? Aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Saya pikir Tuhan itu berkata di hatinya, ya udah Petrus impas. Sekarang saya kasih kesempatan lagi. Jadi Petrus mendapatkan kesempatan yang kedua. Petrus menjawab, Petrus dengan kesungguhan hati menyampaikan isi hatinya. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Petrus. Dan Petrus terus bergabung dengan murid-murid memberitakan Injil seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, akhir hidup Petrus. Saudara, Petrus telah melihat cara Yesus dianiaya. Pikul salib, menderita sampai mati untuk dirinya. Saatnya tiba bagi Petrus untuk membalas kebaikan Yesus yang telah ia terima. Ya, Petrus ingin membuktikan bahwa tidak sia-sia ia diberi kesempatan lagi. Kemudian ia pergi memberitakan Injil dengan keberanian. Dia hadapi semua, baik ketika ditangkap, diadili, bahkan di penjara pun ia jalani. Saudara-saudaraku, kita semua tidak lebih baik dari Yudas, nggak lebih baik dari Petrus. Dalam hidup kita, entah berapa kali kita menjual Yesus, entah berapa kali kita menyangkal Yesus. Dan kalau sampai hari ini Tuhan masih kita masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan, bukankah itu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, anugerah? Ya. Saya nggak tahu berapa saudara pagi ini yang menyadari bahwa keberadaan saudara sampai hari ini adalah kesempatan kedua atau kesempatan ketiga.
Atau mungkin ada saudara yang menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang ke-10 atau kesekian. Karena kita berulang-ulang melukai hati Tuhan. Saudaraku, ketika Petrus memberitakan Injil di kota Roma, Petrus ditangkap atas perintah Kaisar Nero yang kejam dan harus menjalani eksekusi salib. Saudara, yang terjadi adalah Petrus memilih untuk disalib dengan kepala di bawah. Iya. Karena ia merasa tidak layak disalib dengan kepala di atas seperti Yesus. Kita di sini tidak populer dengan salib terbalik. Salib terbalik itu bukan lurus begini, tapi dia miring, saudaraku. Pernah lihat gambar itu? Enggak ada gambarnya ya. Enggak apa-apa. Jadi dia miring begitu. Jadi kepala di bawah, itu permintaan. Petrus yang memilih itu, saudaraku. Dia ingin disalib dengan kepala di bawah. Memang hukumannya disalib, tapi dia nggak mau disalib dengan kepala di atas seperti gurunya, Tuhannya, yang telah memberi kesempatan banyak kepada Petrus. Nah, ini berbeda dengan Yudas yang juga berbuat salah. Dan kalau kita baca, Yudas juga menyesal loh, saudaraku. Bukan dia tidak menyesal. Ya, dia menyesal. Tetapi tidak berlanjut dengan pertobatan. Tidak berlanjut dengan perbaikan diri. Malahan memilih cara mati yang sia-sia. Yaitu dengan cara gantung diri. Dua-duanya memilih cara mati, saudaraku. Petrus memilih cara matinya dengan disalib kepala di bawah. Tapi Yudas memilih cara mati yang sia-sia, yaitu menggantung dirinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Petrus dalam kisah ini. Walaupun telah melakukan kesalahan, tetapi segera menyadari dan menyesal. Penyesalan akan bermakna ketika diiringi dengan pertobatan. Penyesalan akan bermakna ketika mau memperbaiki diri dan berani membayar harga dengan pikul salib. Itu harga yang harus kita bayar, saudaraku, yaitu pikul salib. Tuhan tidak menghukum Petrus atas kegagalannya. Sama seperti Tuhan tidak menghukum saya, tidak menghukum saudara ketika kita berbuat salah. Tuhan tidak menghukum saya, tidak menghukum saudara ketika kita enggak taat, ketika kita egois, ketika kita mau menang sendiri ketika berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak menghukum, tetapi selalu memberi kesempatan supaya kita kembali ke dalam pelukan kasih-Nya untuk lanjut berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita semua pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu tidak diketahui orang atau yang bersifat melukai hati orang. Yang tidak diketahui orang, saudaraku, sebenarnya itu melukai diri kita sendiri. Dan kitalah yang bergumul untuk kesembuhan hati dan hidup kita. Dan Tuhan yang tahu semua itu menunggu saya dan saudara untuk menghampiri Dia, merendahkan diri dan mohon ampun. Kesalahan Petrus besar, luar biasa. Tapi Tuhan ampuni dan Tuhan beri kesempatan lagi. Enggak ada yang seperti Yesus. Hanya ada satu, yaitu Yesus Tuhan yang kita percayai. Aku percaya Tuhanku aja, Dia turun tangan
Dia turun tangan pulihkan hidupku dan hidupmu. Amin. Kau turun tangan, aku percaya. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, menyembuhkan. Kau turun tangan, memberkatiku. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat firman-Mu pagi ini. Kami menyadari kami tidak lebih baik dari orang-orang lain. Kami tidak lebih baik dari Yudas ataupun Petrus. Kami banyak bersalah, kami banyak menjual Yesus, kami juga pernah menyangkal Yesus dalam perkataan, tingkah laku, dalam sikap. Tapi Tuhan pagi ini ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami terus kesempatan untuk memperbaiki diri. Beri kami kesempatan untuk membayar dengan harga yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin harga itu adalah pikul salib. Tapi kami mau pikul salib dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan bagi kami. Memberi kami semangat, memberi kami kekuatan, memberi kami ketabahan. Tuhan juga tolong hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus. Berkati urapi sehingga melayankan sakramen perjamuan kudus ini benar-benar jadi berkat buat jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, baik anak-anak, orang dewasa, Tuhan berkati. Hingga kami semua bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dan mendapatkan berkat dari dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut dengan syukur perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk, kita akan dilayani. Oh darah yang kudus, darahnya menebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Kita sama-sama berdiri. Oh darahku, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah
hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan jawab dengan haleluya bersama-sama. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Saudaraku, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darahnya mengalir dari Golgota untuk mengampuni dosa kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk memberkati kita semua. Dengar firman Tuhan dan jawab haleluya, dan kita akan makan bersama-sama setelah mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sangat besar anugerah yang telah ku terima, sesat aku dulu kala, kini ku Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar. Kami dipulihkan, kami diberi kesempatan lagi, dan kami merasakan Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami terus menerus ke dalam tangan Tuhan. Dengan kesempatan yang Tuhan beri, biar kami bisa semakin memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini dalam. Terima kasih Tuhan untuk berkat dalam ibadah ini. Sukacita sorga, sukacita itu memenuhi hati kami dan kami pulang dengan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan buat kegiatan-kegiatan ibadah, Tuhan berkati, dan juga anak-anak-Mu yang hadir diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan. Tuhan, di tengah ekonomi secara umum kurang baik, tapi kami yakin ekonomi anak-anak-Mu dipelihara, bahkan Tuhan tingkatkan, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang dibedakan dalam pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah khusus, terutama di bulan ini, hari kenaikan Tuhan, biar itu menolong kami untuk mengingat bahwa ini akhir zaman. Tuhan segera datang, Tuhan yang naik itu akan datang lagi, dan membuat kami terpacu untuk makin setia kepada Tuhan.
Terima kasih, berkati korban persembahan anak-anak-Mu, baik itu untuk kas gereja, kas prasarana, juga persembahan, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Biar anak-anak-Mu yang melakukan ini semua, Tuhan berkati, berkati dengan limpah dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menetapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, tetap persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok bahkan sampai selamanya. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.